Bab 2911, Ganda Maju. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Boom. Dalam garis pandang dan warisan Yesuan, pada saat yang sama ketika tanduk dewa dan jiwa berpotongan di tepi medan perang kekosongan berdarah di kejauhan yang tak berujung, suara gemuruh besar tiba-tiba datang, langsung ke Yesuan. Aku menyadari warisan ingatan dari ingatan kuno. Bahkan secara langsung membiarkan kesadarannya menarik diri dari lautan pengetahuan, matanya terbuka. Saat ini, desahan kesedihan yang keras dan menyedihkan dari belenggu Yesuan tiba-tiba terbuka. Sampai saat ini, dia menemukan bahwa punggungnya penuh dengan keringat dingin yang besar. Dahi bahkan lebih dari itu. Sebagai seorang master kultivasi di latar belakang langit berbintang, jika hati menderita perubahan dan ketakutan yang luar biasa, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Ini menunjukkan bahwa Yesuan saat ini sangat tercengang. Ada konspirasi, plot besar, itu terkait dengan orang-orang kuno, dan itu berlanjut hingga hari ini, dan bahkan melibatkan Yesuan sendiri. Dan semua ini, jika ada garis dalam seri, maka garis ini tidak diragukan lagi adalah binatang bertanduk dewa. Namun, jelas bahwa itu adalah gambar warisan dari memori kuno di Jiu Jin Jin Jing. Meskipun gambar ini benar-benar ada, itu adalah masa lalu yang liar sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Dalam hal ini, bagaimana binatang bertanduk berdarah dalam gambar itu dapat mewarisi keberadaannya sendiri, dan bahkan fajar berdarahnya, yang harumnya tak berujung, benar-benar dapat bersinggungan dengan garis pandangnya sendiri. Penglihatan, ini sama sekali tidak mungkin. Tetapi sekilas cahaya fajar, tetapi itu sangat nyata, bahkan jika Yesuan tidak ingin percaya, tidak dapat disangkal. Sialan. Semua ini, mengapa? Rahasia apa yang ada di sana? Semakin saya merenungkan, semakin saya merasakan sakit di otak saya, dan saya tidak memikirkannya, tetapi saya tidak dapat menahannya, dan saya tidak sadarkan diri. Semua ini membuat Yesuan marah. Untungnya, saat ini, perintah sistem yang familiar tiba-tiba datang dari pikiran saya, dan perhatian Yesuan dialihkan ke masa lalu. Hei, selamat kepada tuan rumah. Promosi adalah ranah. Ranah saat ini, tahap kedua meteor. Hei, selamat untuk tuan rumah. Promosi level nuklir sumber. Level saat ini, level 6. Dapatkan rahasia kekuatan mental, apakah itu langsung diaktifkan? Suara sistem terdengar berturut-turut, dan suasana hati Yesuan yang mandek tiba-tiba membaik. Level kultivasi dan level nuklir sumber keduanya pada saat yang sama. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kali ini, Yesuan tidak belajar dari asal-usul kekuatan nuklir bintang, juga tidak mengambil otak iblis atau roh sumber spiritual yang terkandung dalam tubuh ilusi binatang buas jiwa yang memadatkan inti spiritual. Namun, level sumber nuklir dan kultivasi ranah keduanya telah ditingkatkan, yang sama sekali tidak terduga. Namun, meskipun kecelakaan itu datang tiba-tiba, tetapi setelah beberapa pemikiran, Yesuan bahkan menyadari alasannya. Jelas, itu semua karena 9 kristal emas. Jiu Jin Jing Jing kualitas sempurna mengambil kekuatan asal spiritual tingkat tinggi yang terkandung dalam sistem yang melahap, dan semuanya disuntikkan ke sumber inti pikiran dalam pikiran Yesuan, dengan energi spiritual yang luar biasa dari roh-roh murni ini. Level tinggi secara langsung mengubah inti sumber spiritualnya. Dari level kelima sebelumnya ke level ke-6 saat ini, itu murni tak terelakkan. Mengenai terobosan kultivasi ranah, di satu sisi, karena Yesuan sebelumnya telah mengumpulkan banyak energi nuklir bintang, itu telah terakumulasi dalam tubuh, yang kurang hanyalah peluang terobosan. Kali ini, mengambil 9 kristal emas, itu adalah peluang terbaik. Untuk menerobos, bagaimanapun, apa yang terkandung dalam Jiu Jin Jing bukanlah kekuatan roh. Yesuan menemukannya ketika dia mengumpulkannya. Ada juga beberapa energi murni lainnya. Bagaimanapun, kristal 9 emas ini tumbuh dari daging dan darah alam liar di jalan berbunga. Itu tidak mungkin menjadi sumber roh. Energi murni dari sumber non-mental ini, setelah dikumpulkan, jelas sama dengan sumber asli bintang, dan itu langsung diterapkan pada praktik utama Yesuan, yaitu perbaikan cacing, jadi kultivasinya di area ini adalah ranah saat ini, dan dia juga telah mencapai promosi yang tak terduga. Di bawah kegembiraan hati, Yesuan bahkan merasakan kekuatan tubuhnya sendiri. Benar saja, meskipun dia hanya dipromosikan ke tingkat kedua situasi ini dari tingkat meteorologi tingkat pertama meteorologi tingkat kedua, revisi kerana itu kemudian, sama ini hanya terobosan skala kecil,
tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, perubahan kekuatan setelah promosi dan sebelum promosi lebih jelas. Pada saat ini, dia jelas merasakan bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang menggetarkan, dan keadaan seluruh orang itu sangat baik, hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun inti sumber spiritual di otak, setelah transformasi kelima, setelah memasuki level ke-6, volume saat ini meningkat karena level kekuatan spiritual intrinsik, dan kepadatannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, inti sumber spiritual sekali lagi, kacang hijau umumnya besar, tetapi menampakkan warna ungu pekat. Warna hitam asli semakin lemah dan lebih terang, dan hampir mustahil untuk dideteksi. Setelah penyelidikan yang cermat, suasana hati Yesuan telah pulih sepenuhnya. Kabut sebelumnya terlempar jauh ke belakang, dan kemudian ia segera melepaskan sistem ke sistem segera setelah aktivasi sumber mental. Pada saat yang sama memperoleh rahasia kekuatan spiritual. Jika kali ini sumber nuklir tingkat dan terobosan ranah alam, masih ada beberapa hal yang membuat Yesuan tidak puas, maka jelaslah bahwa rahasia kekuatan spiritual yang telah diperoleh kali ini. Sebelumnya, ia telah mengharapkan sumber nuklir untuk berubah ke tingkat ke-6, apa yang bisa ia peroleh adalah teknik magis dalam penggunaan kekuatan spiritual, tetapi sekarang harapan ini jelas hilang. Perolehan Yesuan masih sama seperti terakhir kali. Itu adalah semacam teknik rahasia dalam penggunaan kekuatan spiritual. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, setidaknya tidak jauh lebih baik daripada terakhir kali ketika Anda berubah ke tingkat kelima. Terakhir kali, yaitu, sumber spiritual Yesuan pecah dan berdiri di belakang. Dari tingkat keempat ke tingkat kelima, masih perlu melalui periode waktu dan akumulasi, dan transformasi keempat dapat sepenuhnya diselesaikan. Akibatnya, bintang nyamuk bertemu dengan Raja Nyamuk Gila, dan dengan bantuannya, proses itu dihilangkan secara langsung. Tetapi saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan eksternal yang mengganggunya. Ketika pikiran Yesuan tahu bahwa ada titik-titik yang tak terhitung jumlahnya di laut seperti puing-puing nuklir seperti jeli, dan diaglomerasi kembali menjadi sumber kristal, Yesuan tidak mendengarnya. Dapatkan peringatan sistem untuk keterampilan kekuatan mental dan rahasia apapun. Pada saat itu, saya khawatir tidak akan ada lagi di masa mendatang, tetapi bencana nuklir kelima hari ini sekali lagi memperoleh semacam teknik misterius, dan akhirnya membiarkan hatinya yang menggantung perlahan jatuh kembali. Selain itu, sumber evolusi nuklir ini ke tingkat ke-6 dari operasi rahasia kekuatan spiritual, bagaimana mengatakannya, seberapa banyak yang selalu lebih kuat daripada roh misterius yang diperoleh sebelum transformasi ke tingkat keempat, jadi cukup. Saya berpikir, suara sistem dalam pikiran saya sudah terdengar. Lagi, hei, selamat kepada tuan rumah. Aktivasi berhasil. Dapatkan rahasia kekuatan spiritual, petir spiritual. Saat nada familiar dari sistem fagositosis terdengar di benakku, Yesuan, yang penuh dengan harapan, langsung tercengang. Petir spiritual, bisakah kekuatan spiritual benar-benar mengembangkan kekuatan serangan petir? Poin ini, Yesuan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Secara umum, ada dua jenis serangan pada properti petir. Salah satunya adalah menguasai hukum petir tertentu, dan menggunakan kekuatan petir untuk langsung menyelinapkan petir ke udara. Yang lainnya adalah menggunakan senjata sihir khusus properti petir untuk menyerang. Senjata sihir properti guntur semacam ini pertama-tama memiliki beberapa bahan properti petir, dan setelah pemurnian selesai, biasanya harus pergi ke beberapa kolam guntur antariksa bintang, atau beberapa properti guntur dan petir kaya akan energi, dan ada bintang-bintang atau kekosongan alam semesta yang tak berujung. Setelah mengumpulkan energi petir dan menyimpannya, dan setelah memurnikan, pada saat itu, Anda dapat menggunakan senjata sihir properti petir ini dalam pertempuran untuk menampilkan serangan petir. Saat ini, Yesuan hanya mendapatkan teknik rahasia yang menggunakan kekuatan spiritual. Jelas tidak mungkin untuk mencocokkan senjata ajaib dengan properti petir. Dengan cara yang sama, karena ini adalah misteri, maka sama sekali tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk memahami aturan guntur dan kilat, dan menggunakan energi petir alam semesta untuk secara langsung menggunakan energi petir alam semesta untuk menyerang dan menggunakannya sesuka Anda. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, apa yang disebut guntur dan kilat spiritual ini sebagian besar didasarkan pada kekuatan asal spiritualnya. Setelah beberapa evolusi dan transformasi atribut yang rumit, kekuatan spiritual diubah menjadi kekuatan petir. Tunjukkan dan luncurkan serangan. Meskipun tidak sebebas kekuatan guntur dan kilat,
itu tidak terlalu banyak untuk dikonsumsi, tetapi setidaknya lebih mudah untuk mengandalkan properti petir untuk mencapai sambaran petir. Selama semangat roh cukup, tidak perlu mengumpulkan energi petir di mana-mana. Setelah memurnikan, Anda dapat menggunakan hati Anda. Secara umum, Yesuan cukup puas. Segera, pikiran Yesuan terbenam dalam lautan pengetahuan, dan dua kelompok-kelompok cahaya energi yang berbeda tercermin dalam pandangannya. Kedua pancaran energi ini melayang di angkasa di atas lautan, tenang tanpa ada sedikit pun gerakan, dan berbeda dengan sumber spiritual dari berbagai penjuru yang jauh, kristal inti berongga dan busur emas kecil, yang luar biasa tenangnya. Apa yang terkandung dalam dua sinar energi ini sebenarnya adalah beberapa informasi warisan murni. Kelompok cahaya energi biru ungu adalah bahwa Yesuan telah mencapai transformasi kelima karena inti sumber spiritual, dan ia telah dipromosikan ke tingkat ke-6. Esensi dari roh misterius dari roh guntur dan kilat. Kelompok cahaya energi emas lainnya, yang terkandung di dalamnya, adalah dewa-dewa kuno dan busur suci yang diwarisi Yesuan dari kualitas sempurna Jiu Jin Jin Jing. Nama ini disebut Yun Tian Gong, yang terdengar seperti senjata ajaib jenis busur dan anak panah. Seluruh kekuatan magis sebenarnya seperti merek yang sama, dan merek itu hanya mengambang di otak Yesuan. Busur emas aneh di sisi utara. Dan kelompok cahaya energi emas ini adalah cara memotivasi merek ajaib berbentuk busur kecil emas ini. Dapat dikatakan bahwa kedua dewa tipe busur dan anak panah mencap busur kecil sebagai tubuh utama Yun Tian Gong Sentong, atau sinar energi emas di depan Yesuan saat ini. Keduanya berhasil membuat busur surgawi menjadi kekuatan magis yang aneh dan kuno. Kunci untuk ditampilkan sangat diperlukan. Yesuan memperluas kekuatan para dewa kepita energi emas. Segera, banyak rune licik dan misterius menyapu kesadaran dirinya sendiri. Benar saja, itu berasal dari kekuatan besar zaman kuno. Itu adalah sejumlah besar informasi, Yesuan tidak pernah membayangkan sebelumnya. Tidak diragukan lagi, jika Anda ingin sepenuhnya memahami dan memahami dewa suci kuno bernama Yu Tiangong ini, saya khawatir itu akan jauh dari waktu yang singkat. Dalam hal ini, setelah memikirkannya, Yesuan dengan cepat menyingkirkan niatnya untuk mencerahkan dirinya sendiri. Segera, kekuatan daya tariknya yang telah ia rentangkan sebelumnya dengan cepat menarik diri dari kelompok cahaya energi emas. Yesuan berencana untuk meluangkan waktu dari waktu luangnya dan kemudian sepenuhnya memahami Gong Tian Gong Sentong. Adapun saat ini, ia bermaksud untuk mencurahkan seluruh energinya untuk pencerahan rahasia kekuatan spiritual yang baru saja dipanen, yaitu petir spiritual. Tidak diragukan lagi, roh petir dan busur langit, kekuatannya jelas bisa jauh lebih kecil. Titik ini, hanya roh petir yang merupakan penggunaan rahasia kekuatan spiritual, dan busur adalah kekuatan magis ruang lingkup, dan masih diturunkan dari zaman kuno yang jauh, sudah jelas. Namun, bagi Yesuan, saat ini, dewa suci kuno bernama Yu Tian Gong ini jauh kurang praktis dan penting daripada teknik petir spiritual di tingkat rahasia. Ini mungkin juga menjadi salah satu faktor utama di balik penemuan Yesuan bahwa ia ingin berhasil menampilkan Yun Tian Gong Sentong, yang tampaknya menjadi hal yang agak merepotkan, bahkan jika itu tertinggal. Pada saat ini, saat dia memperluas kekuatannya untuk mundur ke dalam kelompok cahaya energi emas, Yesuan hampir tidak ragu-ragu, dan sekali lagi, kekuatan ketidaktahuan ini sekali lagi terjun ke kap lainnya. Di antara gugusan cahaya energi berwarna, dengan cara yang sama, kekuatan ketidaktahuannya baru saja menghilang ke dalam kelompok cahaya energi. Dalam sekejap, ada sejumlah besar informasi aroma yang menyapu kesadaran Yesuan. Meskipun jumlahnya masih sangat besar, jika dibandingkan dengan informasi aroma besar-besaran dalam kelompok cahaya energi emas dari tenda, itu jelas kurang terlalu banyak, itu bukan tingkat keberadaan. Yesuan memperkirakan secara kasar bahwa, berdasarkan jumlah total informasi pada Hui Suen Yun Zeze, Neng Liang 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 Yu dari sudut pandang waktu, hal ini jelas dapat diterima. Setelah mengkonfirmasi ini, Yesuan tampak bersemangat dalam sekejap. Sekarang dia tidak akan ragu-ragu, semua pikiran dicurahkan ke dalamnya, dan segera dia memasuki keadaan misterius dari dua hal yang saya lupakan, menuruti jenis pemanjaan ini. Kekuatan spiritual menggunakan dunia magis misteri. Waktu berlalu perlahan, dan seluruh pikiran benar-benar tenggelam dalam roh suci kelompok cahaya energi ungu suci, Yesuan, yang telah sepenuhnya kehilangan kesadaran waktu. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu.
Ini telah jauh melampaui perkiraan kasarnya tentang waktu yang dibutuhkan untuk memahami petir spiritual ini di awal. Untungnya, perkiraan waktu semula telah diperpanjang beberapa kali, tetapi hanya 3 hari. Bagi Yesuan, yang dapat tinggal di tanah terlarang suci misterius ini selama sebulan penuh, dia enggan menerimanya. Pada jam terakhir hari ketiga, bahkan jika itu menghilang, Yesuan, yang telah duduk bersila di tengah pulau tulang pipi, akhirnya membuka matanya. Boom, selara, kartu, titik. Tepat saat mata Yesuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka tanpa peringatan, di matanya, dia tanpa terlihat mengayunkan gelombang kejut energi yang tak terlihat, yang sangat cepat, dan masih tercengang oleh kekosongan kehampaan. Kekuatan, sebenarnya dalam sekejap mata, telah tertegun ke tepi depan pulau kerangka di bawahnya. Beberapa datang, dan hampir, pada saat yang sama, tepi bekas pulau tibia utama juga tiba-tiba tanpa tanda untuk meledakkan bola guntur ungu kecil, busur ungu samar langsung meledak menjadi semburan kulit kepala mati rasa. Bola pencekik ungu ini, yang hanya seukuran telur, dan listrik ungu sarang laba-laba yang muncul di area sekitar lingkaran Zhang setelah bola guntur meledak, adalah pertama kalinya Yesuan sepenuhnya menyadari petir spiritual ini. Hasil dari upaya kecil. Saya harus mengatakan bahwa Yesuan masih sangat puas dengan efek dari upaya kecil ini. Meskipun bola ungu yang meledak itu kecil, namun seperti telur, dan kekuatan ungu yang keluar setelah ledakan bola petir itu hanya ditutupi oleh persegi. Adapun daya mematikan yang sebenarnya dari petir dan jaring laba-laba ungu ini, itu bahkan lebih tidak berarti. Namun, bagi Yesuan, dia dapat memiliki efek seperti itu dalam waktu singkat, dan dia sudah sangat puas. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan spiritual untuk memadatkan bola petir itu. Jika diperlukan, Yesuan akan melakukan yang terbaik, bahkan jika dia tidak menghitung konsumsi daya dari sumber spiritual. Kekuatan dan konotasi kekuatan spiritual dapat sepenuhnya memadatkan tubuh yang cukup besar. Setelah diledakkan, itu jauh dari upaya pertama kali. Dapat dikatakan bahwa jika itu benar-benar berjuang untuk hidup, begitu Yesuan sepenuhnya berkomitmen pada guntur dan kilat spiritual semacam ini, bahkan jika dia hanya mikro ujung kedua dari meteor, kekuatan serangan seketika yang dapat dipantulkan pada saat itu masih cukup besar. Dapat dikatakan bahwa kemampuan bertarung Yesuan secara menyeluruh telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, pikiran-pikiran ini hanya muncul sebentar di benaknya, dan kemudian dengan cepat terlempar ke belakang. Faktanya, alasan mengapa Yesuan begitu ingin menguasai guntur dan kilat spiritual ini dengan segera, alasan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan peningkatan efektivitas tempurnya sendiri. Tujuannya adalah mayat hitam yang besar dan tak berdosa ini. Tepatnya, itu adalah mayat makhluk liar yang tak terhitung jumlahnya yang telah bangkit dan jatuh dalam mayat tak bernyawa ini. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya telah membuat Yesuan memiliki pemahaman tertentu tentang mayat ini, setidaknya, bagi mereka yang tahu bagaimana kristal terbentuk, insentif apa yang dibutuhkan untuk membuat bunga mayat muncul, dan untuk melahirkan banyak kristal suci, Yesuan pada dasarnya sudah ada di dalam peti. Meskipun belum mungkin untuk memahami prinsip-prinsip spesifik, itu tidak memengaruhi rencana Yesuan selanjutnya. Jelas, selama bunga mayat muncul, maka kristal suci yang lebih banyak yang dibutuhkan Yesuan, pada dasarnya mendapatkannya. Penyebab munculnya bunga mayat jelas adalah mayat tak berujung yang diisi dalam mayat-mayat yang luas, dan mayat yang terbentuk setelah mayat-mayat dinyalakan oleh mayat dan guntur. Namun, meskipun mayat aneh ini luas dan tidak bersalah, mayat-mayat muncul, tetapi kemungkinannya jelas tidak terlalu tinggi. Jika Anda duduk di sini dan mati, saya khawatir masa percobaan 1 bulan akan berakhir. Mungkin tidak mungkin untuk mengharapkan mayat berikutnya menemukan kemunculan kembali gajah. Yesuan secara alami tidak bisa hanya duduk dan makan di tempat ini. Itu bukan yang selalu dia lakukan. Karena kemungkinan menghancurkan guntur tidak dapat diprediksi, dan bahkan lebih mustahil untuk mengendalikannya sesuka hati, maka mengubah cara berpikir adalah masalah besar, dan tidak apa-apa menggunakan guntur untuk menyalakan mayat-mayat. Bukankah itu sesuatu yang disebut api? Jika wilayah mayat ini terlalu luas, dan Yesuan harus mendapatkan sebanyak mungkin duka dalam waktu singkat kurang dari sebulan ini, masalah ini sama sekali bukan masalah. Sebelum area tempat mayat itu mengamuk, alasan mengapa mayat itu tipis hingga hampir tidak ada pita isolasi di tepi mil adalah karena mayat itu meledak di mayat di bawahnya. Di udara di atas permukaan kolam,
ada embusan angin dan kekacauan. Mayat itu terbungkus dalam gelombang besar yang dahsyat, dan mayat pembunuhan itu tiba-tiba hancur. Di tengah kilauan itu, ada manikur yang cerah. Ye Xuan mengosongkan pulau itu dari tulang-tulang dan bergegas ke jalan sebelumnya. Dia bergumam dan mengatakan semua detail dari seluruh rencana, dan sekarang aku menyalakan dengan kilat spiritual. Mayat-mayat ini, sebelum bola guntur meledak dan menyalakan daya, sama sekali tidak ada efek prekursor. Petik 2. Dengan cara ini, hanya perlu menyalakan api dari area tengah mayat yang menghadap kawah di atas kawah. Kemudian, mayat itu setengah mendidih di tengah kolam, dan kemudian dengan cepat menghilang ke segala arah. Yang perlu kau lakukan adalah menunggu mayat di area tengah. Setelah mayat kelelahan, mayat akan kembali ke bentuk semula. Dari area tengah, kau akan mengambil lebih banyak kristal suci dan mengikuti mayat-mayat di area sekitarnya. Api dipadamkan satu demi satu, dan secara bertahap masuk jauh ke dalam jarak seluruh mayat. Dalam hal tangan dan tangan, jelas bahwa aku sendiri tidak dapat memperhitungkan seluruh tubuh mayat yang luas dan tak berdosa ini. Pada saat itu, angin hitam dan gua akan dikorbankan, sehingga kembalinya seluruh pasukan budak iblis akan dijemput oleh laut. Itu benar, bagaimanapun, kali ini, kita harus mengambil kristal duka sebanyak mungkin. Lagi pula, setelah waktu ini, bahkan jika masih ada kesempatan untuk memasuki tempat terlarang yang sakral ini di masa depan, itu setidaknya akan terjadi 100 tahun kemudian. Jika kristal kejam di tangan tidak cukup, aku khawatir sudut itu akan menjadi abadi bagi bintang-bintang dan pecahan otak super. Aku benar-benar tidak perlu menunggu. Saat suara mulut itu berlanjut, Ye Xuan berlari kencang sepanjang jalan. Segera setelah itu, dia akhirnya kembali ke daerah di mana mayat besar itu menghadap kawah di atas. Bulan Januari telah berlalu hampir 4 hari dan tidak dapat ditunda. Sosok itu berdiri di permukaan kolam, dan Ye Xuan sekali lagi menghancurkannya. Bagaimanapun, dia akhirnya menggigit giginya dan mengesampingkan sedikit keraguan terakhir di hatinya. Dia menggertakkan giginya dengan suaranya dan mengangkat tangannya ke mayat yang lebih rendah. Berkeliaran menjauh, booming, kartu, sela, titik. Dalam perjalanan kembali ke punggungnya, dia diayunkan oleh tangan Ye Xuan dengan banyak kekuatan mental dan kekuatan mental guntur, dan setelah berkedip ke ketinggian mayat-mayat, segera, tidak ada ketegangan untuk meledak terbuka, dan ada jaringan ungu samar yang mengungkapkan suasana misterius. Di antara sesak napas, dasar kolam yang membara-membara langsung menyala. Namun, momentum mayat yang tiba-tiba ini, tetapi jelas jauh melampaui harapan Ye Xuan, dalam waktu singkat yang menarik, 1000 mil, api itu membumbung tinggi, mayat yang tak berujung, beberapa saat telah di luar kendali, bergegas keluar awalnya mengira mayat-mayat hitam yang melayang di atas mayat di atas, setelah dinyalakan, akan mulai terbakar dari area tengah bawah yang menghadap kawah, dan kemudian api perlahan menyebar ke sekitarnya. Namun, faktanya adalah bahwa harapan Ye Xuan adalah bahwa saat dia melemparkan lebih dari selusin bola petir bertenaga mental, dia meledakkan jaringan listrik ungu-ungu, dan hasilnya adalah area mayat yang luas terbakar dalam sekejap. Hanya sejauh jangkauan yang dirasakan Ye Xuan telah mencapai ribuan mil, dan seberapa jauh itu dari kedalaman mayat juga terbakar. Ini tidak mungkin untuk diperkirakan. Bahkan lebih mungkin, bahwa seluruh mayat-mayat, mayat hitam yang bergoyang di atasnya, telah terlihat sesaat. Api di bawah matanya langsung menyala, dan Ye Xuan terkejut dan dengan cepat mempercepat. Pertama kali dia bergegas keluar dari jalur gunung cincin. Boom! Hampir pada saat berikutnya, pilar api besar dengan diameter 1000 mil hampir keluar dari kawah melalui ekor, dan setidaknya ribuan mil, hampir seluruh langit berwarna merah. Namun, merah semacam ini, jelas mengungkapkan yang aneh, lagi pula, itu adalah mayat yang terbakar, merah, samar-samar mengungkapkan sentuhan abu-abu. Jelas bahwa api itu meroket, tetapi itu adalah napas dingin, yang seharusnya karena yang terbakar adalah mayat, dan jumlahnya sangat besar. Ye Xuan tanpa sadar mundur ke belakang dan kemudian berhenti. Ekspresi wajahnya sudah sedikit lamban. Dia melihat menara langit besar di depannya, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Gerakan ini tampaknya agak besar, tidak akan terjadi apa-apa. Jelas tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ye Xuan saat ini tampaknya adalah menunggu. Tingkat api yang mengamuk ini, jika tidak menunggu api padam,
bahkan jika dia bersembunyi di lubang di pesawat ulang-alik untuk menyelinap ke kawah, diperkirakan itu tidak akan bertahan lama sebelum Anda harus berhenti. Hanya ada 20 hari tersisa dalam sebulan. Bukankah api ini akan menyala terlalu lama? Menyadari masalah ini, Ye Xuan bahkan lebih malu, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan menghibur dirinya sendiri, setidaknya, mayat di area tengah mayat di bawah kawah harus segera habis. Bagaimanapun, di atas adalah kawah terbuka, mayat perlahan-lahan bocor keluar, jadi konsentrasi akumulasi mayat tidak terlalu tinggi. Jika Anda mendaki ketinggian tak berujung dari kawah besar tempat Ye Xuan berada saat ini, dan akhirnya melihat ke bawah, gambar yang akan Anda lihat bukanlah bintang. Itu adalah benua yang rusak. Benua ini seperti bejana utuh yang telah dijatuhkan ke tanah, terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, tersebar. Beberapa dari potongan-potongan besar dan kecil ini saling terhubung satu sama lain, sementara yang lain terisolasi dan tidak bersentuhan dengan potongan-potongan lainnya. Kesenjangan antara potongan-potongan dan fragmen bukanlah lautan, tetapi kekosongan, penuh dengan kekosongan yang kacau dari aliran turbulen. Selain itu, seluruh bagian benua yang terdiri dari fragmen-fragmen ini, ada juga lapisan kekosongan yang diisi dengan turbulensi turbulen di dalamnya, seperti sabuk isolasi, seluruh benua, dari luar hamparan luas sungai meteor, membaginya. Sama seperti diasingkan, itu di penjara. Ini adalah tempat pengasingan, tempat yang telah dihancurkan, dan telah dilucuti dari sungai komet asli. Potongan daun tempat Ye Xuan berada terletak di area tengah hamparan luas benua, dan itu adalah bagian terbesar dari semua fragmen yang membentuk daratan. Dan kawah itu juga berada di tengah-tengah potongan puing terbesar. Jika Anda melihatnya saat ini, bahkan jika Anda naik ke ketinggian seperti itu, Anda dapat melihat bahwa area pusat puing terbesar tampaknya tiba-tiba muncul titik merah kecil. Titik merah ini adalah kolom api suci yang naik di jalur gunung besar kawah. Mayat api yang begitu besar, bahkan jika Anda dapat melihat titik merah kecil pada ketinggian yang mengerikan, maka di benua misterius yang terdiri dari potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, itu secara alami lebih menarik perhatian. Meskipun ada beberapa makhluk di benua misterius yang luas, itu bukan tampaknya. Pada saat ini, dengan kolom api merah besar yang naik, ada beberapa tempat di kawah di mana-mana, dan mereka langsung tertarik, dan telah menarik perhatian. Beberapa dari mereka dengan cepat mendapatkan kembali napas mereka, dan tampaknya mereka memiliki sedikit minat di dalamnya, tetapi ada juga sejumlah kecil dari mereka, tetapi mereka semua bergegas ke daerah di mana kolom api besar berada. Mereka jauh, dan bahkan tidak ada kekosongan kacau yang diisi dengan waktu dan ruang, dan bagian terbesar dari benua tempat kawah besar berada, yang hanya dapat diputar lagi dan lagi. Jelas tidak mungkin untuk mencapai tujuan dalam waktu singkat, dan bahkan mungkin tidak akan pernah mungkin. Tetapi ada juga beberapa tokoh, tetapi mereka ditakdirkan untuk mencapai daerah kawah, karena mereka semua berada di bagian benua yang sama, meskipun jaraknya jauh dan dekat, tetapi selama mereka tidak menyerah, setelah semua jalan, mereka akhirnya tiba di bagian puing ini. Kawah domain pusat, itulah hal yang memaku. Di seluruh bagian puing, ketika kolom api besar naik dan naik, jiwa-jiwa yang memperhatikan mata hampir 100, tetapi pada saat ini, karena minat yang datang ke sisi ini, hanya ada lebih dari 10. Sebagian besar dari mereka berada di daerah pinggiran benua puing. Dengan hamparan tanah yang luas ini, bahkan jika mereka cepat, akan membutuhkan waktu untuk mencapai kawah, setidaknya selusin hari. Setengah lainnya, total 3, tidak terlalu jauh dari kawah, yang terdekat, dapat dicapai dalam waktu setengah hari. Ini adalah mata bermata 4. Dari bentuk tubuh, dibandingkan dengan binatang harimau biasa, hanya 2 pasang potongan daging di bagian belakang. Selain itu, matanya juga 2 warna, dengan dingin yang dingin. Selain itu, proporsinya, kepala harimau bermata 4 panjangnya hampir 10 meter, dan binatang harimau umum sama sekali tidak sebanding. Pepatah umum adalah bahwa itu seperti harimau, dan binatang ini tidak hanya menumbuhkan sayapnya, tetapi juga 2 pasang, ditambah ukurannya yang sangat besar hampir 10 meter, tidak diragukan lagi, keganasannya bukanlah waktu luang. Pada saat ini, keempat GBB kecepatannya sangat mengerikan, dan seluruh bentuk tubuh tampak seperti vektor aliran yang samar, dan setiap saat ini,
ini sangat mengurangi jarak antara itu dan area kolom api di depan. Jika tidak ada kecelakaan, paling lama sekitar setengah hari, mata bermata empat ini akan mencapai tepi kawah besar tempat Ye Xuan berada. Untuk semua ini, Ye Xuan tidak tahu. Saat ini, dia masih menunggu di tepi kawah, tetapi dia tidak tahu bahwa dia belum punya waktu untuk memulai, tetapi dia juga ingin mengambil keberadaan buah. Tetapi itu sudah datang. Hei, aku menemukan banyak kristal nyanyian, apakah itu langsung mengambil kekuatan kristalisasi? Dengan Ye Xuan, semua kristal tunggal kecuali kristal perak gosip dan 9 kristal emas dikeluarkan dari dunia abadi dan dilemparkan ke dalam sistem fagositosis. Perintah sistem terdengar bahkan di benak Ye Xuan. Tanpa ragu, Ye Xuan memberikan respons positif secara langsung. Namun, dia menekankan bahwa dia biasanya menambahkan kalimat untuk membiarkan sistem fagositosis mengekstrak semua kekuatan kristalisasi dari kristal berkabung ini sebagai komunikasi bintang pribadinya. Sudut pusat kecerdasan sistem itu abadi bagi fragmen otak super langit berbintang. Apa yang disebut kekuatan kristalisasi sebenarnya mirip dengan kekuatan roh, tetapi berbeda. Tingkat sempurna Jiu Jin Jin Jing yang telah dikumpulkan Ye Xuan sebelumnya, energi yang diekstraksi dari sistem fagositosis lebih rumit. 90% adalah sumber roh, dan 10% lainnya mencakup energi dari beberapa atribut yang berbeda. Kristal suci lainnya dan bahkan kristal bintang ajaib tingkat rendah, meskipun tingkat energi intrinsiknya berbeda, tetapi semuanya dalam proporsi ini, seperti kristalisasi semacam ini, jika tidak ada energi yang berbeda seperti itu dengan polimerisasi proporsional seperti itu, tidak mungkin untuk membentuk yang umum. Dan sudut fragmen otak super langit berbintang, apa yang dibutuhkan, tetapi justru kristalisasi semacam ini, Ye Xuan mencoba mengambil kristal nuklir bintang, atau otak iblis untuk memberikannya, orang tidak mengendus. Untuk membuat fragmen otak bintang tanduk ini tumbuh secepat mungkin, Ye Xuan selalu melemparkan kristal bintang ajaib biasa ke dalamnya, jumlah yang digunakan, tetapi hampir tidak ada efek yang jelas. Kali ini, ada lebih dari 100 kristalisasi tingkat tinggi, yaitu, banyak kristal nyanyian, yang semuanya dilemparkan ke dalam tulang, dan disimpan di Ye Xuan, sudut fragmen otak kelas abadi, berapa banyak akan selalu berarti makna, sedikit mari kita tumbuh dan tumbuh. Jika masih sama seperti sebelumnya melemparkan banyak bintang sihir tingkat biasa, diperkirakan Ye Xuan di tempat itu harus menyemprotkan darah lama. Adapun lusinan kristal perak gosip dan Jiu Jin Jin Jing yang tersisa di tangan mereka, Ye Xuan tidak mencoba untuk menangkap sudut pecahan otak bintang abadi ini, tetapi mengingat bahwa orang ini hanya sepotong kecil puing. Untuk tumbuh dan tumbuh menjadi langit berbintang abadi yang lengkap, jalan yang harus ditempuh jelas panjang. Oleh karena itu, melemparkan barang-barang berkualitas tinggi dari gosip ini dan Jiwi dari awal untuk membiarkannya menikmati tidaklah tepat. Dia akan memanjakan anak itu dan mengangkat mulutnya. Nanti, dia akan mendapat masalah. Setelah melakukan semua ini, gunung kawah besar Ye Xuan di depannya sudah dekat dengan beberapa, dan melihat api. Meskipun kolom api yang tampaknya naik tampak kecil, itu masih ada, lihat situasinya, untuk sementara waktu. Itu tidak padam. Di bawah kesedihan, Ye Xuan hanya bisa berbalik dan mundur, tetapi itu bukan cara untuk menunggunya. Memanfaatkan waktu ini, lebih baik untuk berkeliling. Dengan pikiran ini keluar, dia tidak bisa tidak memikirkan 9 nyamuk hitam lainnya, seperti Hao Fangfang dan Zuo Licheng, dan saya tidak tahu di mana orang-orang ini berada saat ini. Orang lain tidak buruk, kuncinya adalah Zuo Licheng. Ye Xuan masih cukup berkesan. Di satu sisi, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi sisi lain. Lagi pula, jika kehidupan Ye Xuan terlalu besar, saya takut itu akan jatuh di area lubang hitam kehidupan itu. Jika hidup dan mati ini tidak dilaporkan, pemberontakan macam apa? Hari apa? Selain itu, tentang rahasia Naoki Gong kepada Zuo Licheng, Ye Xuan selalu mengkhawatirkannya. Dia selalu merasa bahwa masalah ini pasti terkait dengan dirinya sendiri, dan saya tidak tahu tipu muslihat apa yang dimainkan Mo Qigong. Ketika saya bertemu Zuo Licheng, sebelum saya bisa membunuh orang ini, saya harus menanyakan pertanyaan ini terlebih dahulu. Namun, melihat luasnya dunia misterius di sisi ini, tidak ada petunjuk untuk menemukan orang tertentu, itu hampir sama dengan jarum, harapan hati Ye Xuan tidak terlalu besar. Selama gelombang, pesawat ulang-alik virtual dikorbankan dari dunia abadi tubuh. Ketika Ye Xuan melangkah masuk dan menginjaknya,
dia segera memacu pesawat ulang-alik untuk menjadi sentuhan manusia, menembus kehampaan dan berlari kencang. Pada kecepatan ekstrim pesawat ulang-alik virtual, jarak pendek 1 jam, jarak di belakang Anda jauh. Namun, jalan ini datang dari berpacu kencang. Ye Xuan melihat lingkungan luar melalui jendela kapal, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Itu hampir seperti kawah di sekitarnya, dan ditutupi dengan bukit-bukit yang bergelombang. Ini mengungkapkan arti dari para pelayan kuno yang tak berujung, tetapi bahkan seekor kucing gunung atau seekor burung tidak dapat. Melihatnya, jelas bahwa gunung-gunung itu hijau, dan penuh dengan kehidupan, tetapi itu seperti kematian yang nyata. Makhluk-makhluk itu hilang, sama seperti hati Ye Xuan yang kecewa, bagian depan kehampaan itu jauh, tetapi tiba-tiba ada suara gemuruh yang menggelegar. Tampaknya ada sesuatu dalam gerakan itu, dan ia bergerak cepat ke arah sisi ini dengan kecepatan yang ekstrim. Berderap secara umum, dan pihak lain jelas sangat marah, tidak ada konvergensi sama sekali, dan justru karena ini, bentuknya akan datang dengan kecepatan yang sama, ia akan sangat jauh, Anda dapat mendengar guntur dan guntur yang begitu dahsyat. Ini jelas merupakan momentum yang tersebar keluar dari tubuh yang lain, yang disebabkan oleh dampak kekosongan dalam keadaan kecepatan ekstrim. Semua ini datang terlalu tiba-tiba, baik anak kucing dan anak anjing tidak dapat melihat satu untuk waktu yang lama, atau satu datang, itu adalah keberadaan yang mengerikan, kontras ini terlalu besar, tepat di bawah pertahanan, biarkan Ye Xuan Yuan langsung hidup. Untungnya, jarak dari sisi lain masih jauh. Setidaknya dari posisi di mana Ye Xuan berada saat ini, saya tidak dapat melihat sosok apapun di kehampaan. Hanya saja suara guntur yang menggelegar telah masuk ke telinga. Tetapi, ini juga hanya menunjukkan bahwa kengerian dan kekuatan pihak lain, orang-orang belum tiba, suara guntur dan guntur yang disebabkan oleh hembusan napas yang cepat, telah menyebar sejauh yang begitu jauh. Saya khawatir lubang hitam akan dapat memiliki sarana seperti itu. Yang lebih buruk adalah bahwa pihak lain jelas-jelas berlari ke sini, dan kebanyakan dari mereka melihat mayat api besar yang naik dari belakang. Dengan kata lain, produk ini akan memetik buahnya, dan hitam dan hitam. Dengan pemikiran ini, Ye Xuan segera menjadi marah. Mayat tak berujung di kawah besar itu dinyalakan oleh dirinya sendiri. Jadi, saat ini, bunga mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mekar di kedalaman lereng gunung sebenarnya adalah hasil dari pertukaran kerja keras. Orang gila ini mencoba mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, tidak tahu malu. Benarkah? Saya anak baik, saya tidak bisa menggertak. Sebelumnya, di Devil's Starfield, saya harus berhati-hati dan berhati-hati. Semuanya terutama rendah hati, tetapi sekarang, hei, di dunia terlarang ini, saya tidak takut untuk mengungkapkan identitas saya benar-benar ingin bertarung. Bangun, siapa yang takut siapa masih tidak tahu. Bayi tebak, kamu segera keluar, sembunyikan bentuk tubuhmu dan maju untuk melihat apakah kamu dapat merasakan kultivasi pihak lain sebagai alam. Jika ada hasilnya, segera kembali. Saat amarah hati bergejolak, Ye Xuan bahkan berbalik ke sisi tebakan, sehingga dia segera bergegas ke depan, memata-matai intelijen setelah dia menebak bahwa kaki depannya baru saja pergi. Ye Xuan membuat lubang di bagian belakang kakinya. Setelah kapal itu disingkirkan, dua benteng luar angkasa, hitam dan angin hitam, dikorbankan secara langsung. Pada saat yang sama, metode penyembunyian juga dibuka pada saat pertama. Begitu dua benteng luar angkasa besar itu muncul, mereka menghilang dalam sekejap dan menghilang dalam kehampaan. Alasan mengapa Ye Xuan dan angin hitam dikorbankan, niat Ye Xuan adalah untuk membiarkan nyamuk hitam dan angin hitam yang menyembunyikan sosok itu dan berpartisipasi dalam pertempuran di perang yang akan datang. Pergi di antara mereka, tentu saja, itu ada di pinggiran, menggunakan senjata pemusnah raksasa yang unik untuk Battlestar untuk melakukan penekanan api jarak jauh. Saat memikirkan adegan badai api, Ye Xuan sudah sedikit menunggu. Pikiran seperti ini, sebenarnya sudah ada padanya. Bagaimanapun, siapapun yang tiba-tiba mendapatkan mainan Battlestar yang sangat kuat akan ingin mencoba. Kekuatannya untuk pertama kalinya, sayangnya, Ye Xuan tidak memiliki kesempatan ini dari awal hingga akhir. Di medan bintang pemakaman alam semesta ketiga, itu karena keraguan iblis lain yang mengintai benteng, dan takut membocorkan berita tentang nyamuk hitam. Ketika saya mendapat angin hitam, saya langsung jatuh ke lubang cacing kosmik. Kemudian,
Ketika sampai di alam semesta pertama tempat rumah leluhur-leluhur berada, Yesuan bahkan tidak berani mencobanya dengan mudah. Bagaimanapun, penghancur bintang super dari Battlestar diledakkan, dan gerakannya tidak sebesar itu, dan tidak perlu memeriksa kekosongan setelahnya. Fluktuasi energi yang tersisa di udara dapat disimpulkan dalam sekejap, untuk menentukan bahwa itu adalah atmosfer yang ditinggalkan oleh benteng luar angkasa yang mengendarai bintang super. Di medan bintang iblis, benteng luar angkasa tidak lebih dari kapal perang pribadi. Faktanya, hal yang sama terjadi di kamp sains dan teknologi dunia manusia. Oleh karena itu, hasil akhir dari penyelidikan pasti akan menjadi munculnya benteng luar angkasa yang tidak dikenal di medan iblis. Ini bukan masalah sepele. Jika dilaporkan, saya khawatir orang-orang Tianzu akan khawatir. Bagaimanapun, orang-orang Tianzu dapat mengirim iblis untuk mengintai bagian depan kosmik ketiga dari lubang cacing kosmik, dan ras manusia dari alam semesta ketiga juga dapat dengan cara ini. Dalam keadaan ini, seluruh medan bintang iblis takut akan jatuh ke dalam angin dan angin dengan segera. Bahkan jika Yesuan memiliki kekuatan spiritual yang unik bagi iblis, itu mungkin tidak terungkap dalam penyelidikan yang kuat dari orang-orang Tianji. Kemungkinan, karena alasan ini, dua benteng luar angkasa, nyamuk hitam dan angin hitam, telah lama direbut, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan yang cocok untuk menguji kekuatan senjata pembunuh super mereka. Hari ini, jarang sekali bertemu dengan orang berkulit hitam dan gelap di kekosongan terlarang yang relatif aman ini. Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia tentu tidak bisa begitu saja melepaskannya. Begitu dia memasuki nomor nyamuk hitam, Yesuan memanggil manajer budak iblis bak untuk pertama kalinya, biarkan dia segera memberitahu angin hitam dan tangki budak sihir dari pusat kendali atas nyamuk hitam, bahkan jika itu mulai menjadi super untuk benteng luar angkasa. Hancurkan senjata untuk mengisi ulang dan bersiap untuk keadaan darurat. Tepat setelah semua ini selesai, udara virtual di depan nyamuk hitam telah muncul dalam bayangan punggung yang bergegas. Yesuan bahkan membuka saluran tirai cahaya nyamuk hitam, dan dia melepaskan nyamuk hitam itu. Tuan, kekuatan pihak lain sangat kuat, itu seharusnya sekitar urutan keempat di titik awal. Bentuk tubuh itu baru saja keluar dari film cahaya pintu luar angkasa di atas nomor nyamuk hitam. Dia menebak hasil penyelidikannya untuk pertama kalinya, dan dengan kecepatan pihak lain, dalam waktu 3 menit, kamu harus tiba di sini. Apa? Begitu saya mendengarnya, Yesuan tidak bisa memahaminya, dan wajahnya langsung berubah. Urutan keempat dari titik asli, yaitu, perbaikan titik asli di tengah. Meskipun keagungan Yesuan memiliki dua keberadaan tertinggi, yang pertama adalah nyamuk dewa, dan yang satu adalah sendok Raja Bintang 8 yang dibawa keluar dari lubang hitam kehidupan belum lama ini. Ini adalah hukum, nyamuk dan tanaman darah pangeran hanyalah urutan pertama dari titik asli. Adapun sendok Raja Bintang 8, karena Corpse Void hidup antara tubuh yang hidup dan tubuh yang tidak hidup, tidak ada cara untuk menggeneralisasi kekuatan mereka di tingkat umum lingkungan langit berbintang. Oleh karena itu, 8 bintang. Pada akhirnya, Wang Chao adalah beberapa urutan dari titik asli, apalagi Yesuan, bahkan saya tidak mengetahuinya. Namun, itu lebih baik daripada Raja Nyamuk Binatang Buas. Adapun seberapa kuatnya, tidak mungkin untuk diketahui, jika itu adalah urutan kedua dari titik awal. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Jika Anda membiarkan pihak lain bersiul, kristal nyanyian yang tak terhitung jumlahnya di mayat akan sepenuhnya menetes. Begitu saya memikirkan diri saya sendiri, ada banyak kristal duka yang tak terhitung jumlahnya. Yesuan menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Bentuk tubuh telah keluar dari nyamuk hitam dan melambaikan nyamuk dan pangeran. Kemudian, saat dua jejak spiritual diangkat oleh tangannya, mereka ditembakkan ke nyamuk hitam dan angin hitam. Dari lambung kedua kastil luar angkasa ini, dua lorong tirai cahaya hitam segera muncul. Kemudian, di saluran tirai cahaya hitam di kompartemen bawah nyamuk hitam, 1000 nyamuk hitam dengan cepat bergegas keluar, yang semuanya adalah perbaikan lubang hitam. Nyamuk di alam ini, puluhan ribu nyamuk dan binatang buas Yesuan yang dibawa keluar dari nyamuk dan bintang, hanya 5000. Kali ini, ia hanya menggunakan 1/5 dari mereka. Di sisi lain, 1000 sosok yang bergegas keluar dari kompartemen bawah angin hitam adalah kekosongan berkepala 1000 dengan bentuk tubuh sekitar 2 meter, dan semuanya adalah sendok bintang 7 dengan lubang hitam.
Ye Xuan termasuk di antara 100.000 tentara virtual di lubang hitam kehidupan. Sungai Bintang 6 dan lubang hitam Bintang 7 juga 5.000. Namun, 6 bintang Sungai Singhe akan memiliki lebih banyak sendok. Ada 3.000, dan Bintang 7 bermata hitam hanya akan memiliki 2.000. Kali ini, itu setengah jalan. Dan tepat di depan 1.007 bintang ini akan memimpin tim, itu adalah Raja Sekop Bintang 8 yang memiliki titik awal tidak ada peningkatan, lebih kuat dari Raja Nyamuk Sialan. Segera, dengan partisipasi anggota pasukan Ye Xuan, lorong tirai cahaya hitam di kabin bawah dari 2 benteng luar angkasa dengan cepat ditutup, dan kemudian mereka menghilang ke dalam kehampaan lagi. Saat ini, Ye Xuan telah membuat daftar 2 kotak besar di depannya. 1.000 nyamuk di sebelah kiri dan 1.000 di sebelah kanan semuanya adalah lubang hitam. Hanya 2 barisan ini, kembali ke kamp sains dan teknologi ras manusia dunia ketiga, saya khawatir saya dapat menyapu negara berbintang. Namun, tidak ada pemahaman apakah hati Ye Xuan berada di bawah keberadaan prematur apakah mereka dapat menahan kekosongan frontal yang ada di tengah-tengah ledakan asli. Efek dari 2.000 gua hitam, nyamuk dan sekop, dalam pertempuran ini hanyalah serangan tambahan yang mengganggu alam. Mereka akhirnya dapat memutuskan kunci kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Darah Kaisar dan Kepala Raja Bintang 8. Tentu saja, 2 bintang benteng bintang juga merupakan penentu penting, tetapi ini tidak cukup. Ye Xuan pada saat ini, tiba-tiba teringat busur ajaib yang baru saja dia dapatkan. Busur suci adalah kekuatan magis tertinggi yang telah diwariskan dari zaman kuno. Bahkan jika pengguna ini benar-benar lemah, itu seharusnya tidak menjadi kesempatan untuk membunuh titik asli yang kecil, mengetahui bahwa kehadiran di garis depan akan datang, itu adalah eksistensi tertinggi dengan kengerian tingkat keempat dari titik aslinya. Ye Xuan bahkan memulai serangkaian persiapan untuk persiapan. Bagaimanapun, ada mayat bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di belakang. Sangat tidak mungkin baginya untuk menyerah. Faktanya, bahkan jika banyak pengaturan telah dibuat sejak awal, kekuatan persiapan yang disiapkan Ye Xuan saat ini, meskipun tidak semua yang ada di tangannya, adalah yang paling representatif. Jika bahkan tempat aslinya diperbaiki, binatang Dewa Kaisar dan 8 bintang akan disatukan, ditambah 2.000. Lubang hitam akan diperbaiki oleh nyamuk dan sendok, serta 2 benteng luar angkasa angin hitam dan hitam. Serangan oportunistik jarak jauh menyerang dengan senjata pembunuh bintang super, dan akhirnya menghitung serangan penuh dari panahan kuno yang baru saja diperolehnya. Jika ini tidak mungkin untuk menekan pihak lain, maka, bahkan jika Ye Xuan akan mengeluarkan 100.000 kekosongan nyamuk hitam dan angin hitam, serta ribuan nyamuk dan semua binatang buas, dan akhirnya, bahkan jika mereka bisa menang, mereka harus menjadi kemenangan yang lebih buruk. Dan alasan mengapa dia berani bertaruh ini bukan hanya karena dia masih memegang 100.000 tentara dan ribuan nyamuk dan binatang buas di tangannya, keberadaan gua di bawah cakrawala, terlepas dari yang mati dan yang mati, konsumsi energi sudah mati di depan. Kehadiran yang akan datang. Alasan yang lebih penting adalah karena antisipasinya terhadap para dewa kuno dan busur surgawi, dan keyakinan yang kuat dari sudut dewa dunia yang tak terlihat. Kaisar Sendok Bintang 9 asli adalah keberadaan gua tertinggi, tetapi hasilnya masih langsung dihancurkan dan dibunuh oleh sudut dewa jiwa. Dengan cara ini, apa langkah kedua dari titik asli yang akan datang ke depan? Jika dia benar-benar menghadapi krisis kehidupan, Ye Xuan percaya bahwa dia tidak tahu sudut dunia abadi mana yang tersembunyi di tubuhnya, dan dia pasti akan menembak. Tidak peduli apa yang ada di tubuh Ye Xuan, setidaknya satu hal yang benar-benar pasti, yaitu, dia pasti tidak ingin melihat Ye Xuan jatuh. Begitu Ye Xuan jatuh, plotnya menjadi kosong. Dari sudut pandang ini, sebelum Ye Xuan benar-benar tumbuh dewasa, tubuhnya bergantung pada keberadaan yang misterius dan sangat kuat, tampaknya tidak ada satupun manfaat. Menyadari hal ini, Ye Xuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan rasa hatinya sulit untuk dikatakan. Itu juga pada saat ini, di ujung kehampaan di depan, kehadiran kuat yang datang dari dasar tahap keempat dari titik asli, dan akhirnya muncul. Raungan, suara siulan harimau yang menggetarkan bumi terdengar, dan gelombang suara yang tak terlihat itu tampaknya berubah menjadi serangan yang ganas dan tak tertandingi. Ketika itu berlalu, kekosongan udara, suara dengungan terdengar seperti banjir air. Diiringi oleh suara siulan harimau yang agung, ujung kehampaan di ujungnya, pita biru muda yang cepat mengalir deras,
tampaknya karena kemunculan tiba-tiba 2000 nyamuk dan demi pasukan, pihak lain memperlambat kecepatannya dengan jelas. Kecepatan aliran biru muda itu berangsur-angsur menjadi padat. Harimau berkaki 4 yang besar dengan panjang tubuh lebih dari 10 meter muncul di langit yang jauh di depan garis pandang. Dengan rasa bercanda dan jijik, sosok itu benar-benar berhenti. Itu seperti berjalan dengan santai, menginjak kehampaan, malas dan perlahan selangkah demi selangkah. Tampaknya lambat, tetapi setiap langkah diambil, tetapi jelas mendekat dengan cepat, dan sekejap mata telah mencapai ribuan mil jauhnya. Hei, orang gila dari orang gila adalah yang pertama menyerang. Dia pikir dia merasakan provokasi dari senja di sisi lain. Pada saat ini, teriakan-teriakan langit, kulit manusia berdarah di seluruh tubuh, jongkok di belakang mereka, dengan satu saham bergegas maju mundur, dan makna pembunuhan liar hilang. Hei, hampir pada saat yang sama, sejumlah besar jeritan padat dan menjerit tiba-tiba terdengar. Ribuan elit nyamuk lubang hitam yang terlibat dalam pertempuran ini oleh Ye Xuan dengan cepat berubah menjadi bayangan dan dengan cepat pergi. Adapun lubang hitam yang juga 1000, kekosongan akan dikeruk. Di bawah kepemimpinan Raja Bintang 8, tidak ada suara yang keluar, tetapi kecepatannya tampaknya 3 poin lebih cepat dari 1000 nyamuk. Sebelumnya, ketika Ye Xuan bereaksi, mereka berubah menjadi orang kulit hitam, dan setelah melihat sisi nyamuk dan binatang buas yang berdarah, dia diam-diam menyapa harimau Biking bermata 4. Pada saat yang sama, meskipun sosok Ye Xuan tidak berubah di tempat yang sama, bahkan sebelum membuka kejutan yang sempurna, sosok dan napasnya benar-benar meluncur. Tapi itu bukan apa-apa untuk dilakukan. Pada saat yang sama, sosok itu diam dan tenang, tetapi otak sudah mulai berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan cepat mencerahkan untuk mengetahui kelompok cahaya energi emas di laut. Di dalam, itu adalah warisan Ye Xuan dari sihir busur Kitian Jiu Jin Jin Jing. Menguntungkan, dengan pikiran dan pikirannya berkonsentrasi pada masalah ini hingga tingkat yang paling tinggi, pikirannya ada di laut, dan kelompok cahaya energi emas misterius dari kanopi melepaskan banyak informasi seperti krep setiap saat, dan itu terintegrasi ke dalam Ye Xuan. Dalam kesadaran para dewa, dengan cepat menyimpulkan. Raungan, di ujung kekosongan di depan, suara kedua harimau membengkak saat ini, nyamuk tercepat dan Raja Dewa Binatang Buas dan Raja Bintang 8 sendok, dan saat ini, akhirnya dan kepala harimau Biking yang berusia 4 tahun baru saja muncul. Pertarungan itu tragis sejak awal. Kekuatan harimau Biking yang berusia 4 tahun sangat mencengangkan. Meskipun itu adalah binatang buas yang ganas, harimau ini tidak memiliki kekuatan magis, tetapi kekuatan fisiknya tampaknya telah berevolusi ke beberapa ekstrim. Dengan suara kedua harimau menjerit, Raja Dewa Nyamuk dan Raja Bintang 8 sendok, yang berada di ambang kematian, terpana oleh cakarnya tanpa ketegangan. Meskipun tampaknya tidak terluka parah, hanya wajah putaran ini yang memiliki perbedaan kekuatan dan disajikan dengan jelas. Bahkan kekuatan seseorang secara sewenang-wenang tidak dapat menanggungnya, tetapi juga tentang penindasan pembunuhan. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, seluruh hati Ye Xuan tenggelam ke dalam lembah, giginya terkatup, dan darah sudah berada di tengah kalajengking. Ini adalah ekspresi hati yang didorong hingga ekstrim, dan otak berada dalam cahaya kemasan kanopi. Kutipan informasi rune yang tak terbatas sedang diperkenalkan dengan cepat olehnya dalam cerukan cepat yang tidak peduli dengan hilangnya pikirannya. Hei, desis. Begitu dia berada di wajah, dia tersapu oleh sisi lain. Bagian depan langit hampir menghentikan tubuh binatang nyamuk dan sendok Raja Bintang 8, jelas marah, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara siulan yang ganas, tiba-tiba masterpiece yang mengesankan, sekali lagi terbanting. Diikuti oleh, ada 2000 elit nyamuk lubang hitam dan 7 bintang akan tiba. Meriam bintang super, beri aku ledakan. Melihat perpecahan itu, Ye Xuan, yang telah kehilangan bentuk tubuh dan napasnya, segera mengangkat kejutan yang sempurna. Pada saat yang sama ketika bentuk tubuh itu terwujud, suara gemuruh terdengar di mulut, dan 2 pesan perintah yang dicap secara mental ditembakkan dari tangan mereka. Tersembunyi di kehampaan, nyamuk hitam dan angin hitam adalah 2 lambung benteng luar angkasa. Hei, jeritan kulit kepala menjerit pelan di saat berikutnya, hei. Suara dengungan itu terdengar, meskipun suaranya lemah, tetapi frekuensi getarannya tampaknya mencapai titik ekstrim tertentu, bahkan lebih dari efek awal osilator ruang angkasa, sehingga pada saat yang sama suara itu,
Yesuan bahkan merasakan kesadarannya sendiri akan segera hancur dan berubah menjadi partikel-partikel kecil alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Panggil, panggil, tanpa menunggunya kembali kepada Tuhan, frekuensi ini mencapai semacam getaran dan dengungan yang sangat mengerikan, dan telah digantikan oleh dua suara bernada rendah. Dari kekosongan di sisi paling kanan, posisi nyamuk hitam dan angin hitam lambung kapal tersembunyi. Dua sinar cahaya terang dengan diameter hanya sekitar 10 meter tiba-tiba ditembakkan. Di ujung kekosongan, saya tiba di medan perang berdarah di depan saya. Itu benar, diameter kedua kolom terang ini hanya 10 meter. Bahkan kapal perang berbintang Kapten Kilometer, kolom cahaya energi yang dibombardir oleh senjata bintang memiliki diameter 10 meter, dan kapal perang bintang berkekuatan bintang Kapten 3 km memiliki diameter lebih dari itu hingga 50 meter. Dengan cara ini, benteng ruang angkasa berdiameter 10.000 meter, ukuran senjata pembunuh bintang super, diameter bencana, seharusnya tidak hanya berdiameter 10 meter yang buruk, setidaknya berdiameter 100 meter, itu normal. Faktanya, begitu senjata superstar yang dilengkapi dengan Black Bass dan Blackwing terbakar, diameternya bisa mencapai 300 meter. Yang terkecil adalah 10 meter. Penghancur superstar dari Battlestar, yang diameter sinar energinya dapat dikontrol. Jika berdiameter 300 meter dengan batas penembakan, meskipun terlihat menyenangkan, tetapi selain dari 4 harimau biji cing di ujung lainnya, perawakannya sekitar 2.000 binatang nyamuk dan sendok, jelas juga menjadi penembakan yang terbunuh. Dengan mengingat hal ini, oleh karena itu, Barker mengeluarkan instruksi adalah diameter terkecil dari serangan energi kohesif. Sinar energi meriam Superstar Destroyer mendekati ekstrim, bahkan lebih dari kecepatan cahaya. Pada saat itu, dua sinar energi hampir bersamaan melesat, ujung lainnya 4 biji Cing Tiger wilayah meskipun asal orde keempat dari kultivasi tertinggi, di bawah tertangkap lengah, meskipun asuransi, dan asuransi menghindari salah satu dari mereka, tetapi sinar energi yang lain, tetapi akhirnya booming di tubuhnya. Meskipun hanya lewat, tetapi masih tidak ragu bahwa saat itu mengambil salah satu dari mereka 4 sayap pada daging tulang belakangnya, di bawah pergolakan jalan ketiga suara harimau yang mengguncang bumi, juga pada saat itu suara tabrakan dengan kemarahan tak terbatas dari langit. Raungan, meskipun kolom cahaya energi dari senjata pembunuh bintang super benteng luar angkasa mengerikan, tetapi dengan perbaikan suci tingkat keempat dari 4 Jiji Huhu, Zeliang 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 Neng Liang 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 Neng Liang. Itu semua karena terlalu mendadak, sehingga berkedok tertangkap. Karena alasan ini, dengan kengerian suhu tinggi yang mengejutkan dari penghancuran energi taji suci di bagian belakang punggung bukit, itu berubah menjadi kehampaan, dan keganasan harimau Viking bersayap 4 ini akhirnya sepenuhnya terprovokasi. Petik 2. Raungan, raungan, raungan. Suara harimau yang marah mengikuti satu demi satu, keempatnya jibi-bibi-bibi-bibi-bibi. Dengan sendok Raja Bintang 8, dia sekali lagi terbanting ke dalam ketegangan dan bentuk tubuhnya mengalami kemunduran. Kali ini, jelas-jelas terluka. Tampaknya masih belum ringan. Kecepatan dan kemundurannya sebenarnya adalah pembalikan skala penuh selama puluhan mil, tetapi masih gagal untuk stabil. Raungan. Setelah kedua cakar itu mengambil nyamuk asteris dan sendok bintang 8 dan terbang, harimau Viking bermata 4 di bawah amarah-amarah jelas masih belum selesai, dan sekali lagi mengeluarkan raungan, menyapu cakar, 100 nyamuk terdekat dari bentuk tubuhnya. Dan bintang 7 akan dikeruk, tetapi langsung hilang di bawah tembakan ini. Nyamuk-nyamuk berubah menjadi bubuk, dan mereka benar-benar menghilang. Hanya ada kabut darah, samar di tempat semula, tetapi mereka menghilang seiring kekuatannya medan perang bergejolak. Adapun lusinan 7 bintang lainnya, meskipun tubuh kristal itu sangat kuat, bahkan jika dihancurkan oleh supremasi titik tengah aslinya, tubuhnya pada dasarnya masih utuh, hanya sedikit rusak dan retak, tetapi kesadaran di dalam tubuh dengan kristal padat tidak diragukan lagi telah musnah sepenuhnya. Puluhan tubuh kristal hitam yang sedikit hancur, seperti benda mati, jatuh tanpa suara dari udara ke tanah di bawah tanpa ketegangan apapun, dan mata sudah jatuh debu. Untuk sesaat, keberadaan tertinggi dari 2 titik asli sekali lagi dibombardir. Selain itu, ada lebih dari 100 nyamuk lubang hitam di dunia. Kekuatan tempurnya yang mengerikan sungguh menghancurkan. Dengan tingkat kerusakan perang seperti itu, bahkan Yesuan tidak bisa tidak terkejut.
Kekuatan keempat nyamuk ini Biking Hu yang berusia 19 tahun jelas telah melampaui perkiraan sebelumnya. Situasinya telah memburuk hingga ekstrim dalam hitungan detik. Meskipun senjata pembunuh bintang super dari Black Bass dan Black Wind sama-sama mengancamnya, pihak lain telah bersiap untuk itu. Meskipun penghancur bintang super mengklaim melampaui kecepatan cahaya, ia menghadapi kengerian titik aslinya. Kemampuan untuk merespons jelas sangat lemah. Saya tidak bisa berharap untuk itu. Selain itu, kombinasi nyamuk berdarah dan darah kaisar dan sendok Raja Bintang 8 juga telah dibuktikan oleh fakta-fakta mata tidak berarti. Karena wilayahnya kemudian, celah antara langkah-langkah kecil seringkali menjadi perbedaan. Daratan, tahap pertama lingkungan nuklir bintang berada pada tahap kedua lingkungan nuklir bintang atas. Mungkin ada pertempuran untuk kematian, dan kemungkinan menyeret pihak lain ke dalam jurang. Namun, titik asli dari orde pertama dari orde kedua dari titik asal asli, tetapi tidak ada kemungkinan kerja keras seperti itu, hanya hancur. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya pilihan Yesuan tampaknya adalah mengirim hanya 100.000 tentara dan ribuan nyamuk dan tentara, untuk berkorban dengan kerusakan pertempuran yang tragis, mengandalkan keuntungan penghancuran kuantitatif, sulit untuk saling membunuh. Tetapi hasil akhirnya jelas tidak dapat diterima. Bahkan jika harimau Biking berusia 4 tahun ini tidak dapat melarikan diri, 100.000 tentara dan ribuan nyamuk di bawah Yesuan dapat hidup setengah, bahkan jika itu bagus. Sedikit titik asli harimau, aku tidak percaya, kamu tidak dapat membunuhmu hari ini. Hasil tragis semacam ini dari hampir semua pasukan sangat luar biasa. Yesuan jelas tidak dapat diterima. Oleh karena itu, gagasan untuk mengirim 100.000 tentara dan ribuan nyamuk dan hewan baru saja muncul dari benaknya. Dia tidak ragu-ragu pada saat pertama. Tanah itu ditinggalkan. Melihat perpecahan itu, Yesuan menjerit dan menjerit di dalam otak, dan pikiran itu dikelilingi oleh 3 arah yang berbeda dari inti sumber spiritual dan kristal sumsum kosong, dan lengkungan emas kecil dari pegangan, juga pada saat ini tanpa peringatan. Putar ke atas. Karena rotasi ini semakin cepat dan cepat, dari inti sumber spiritual Yesuan dan kristal sumsum kosong, ada sejumlah energi seperti sutra yang jelas, yang diekstraksi dengan kecepatan yang mengerikan dan dengan cepat mengalir ke dalam gantungan. Sebuah busur kuno emas di udara di seberang laut. Pada saat yang sama, Yesuan, sebagai seorang biksu manusia, mengolah sejumlah besar kekuatan yang murni diolah, dan juga berubah menjadi banyak kabel energi kecil, yang dengan cepat diekstraksi dan dibenamkan dalam busur emas pegangan, boom. Pada saat ini, semua perubahan di laut digabungkan dan berubah menjadi raungan besar, yang membuat kesadaran Yesuan jatuh ke dalam kecanggungan. Di tengah-tengahnya, dia hampir mengangkat lengan kirinya secara tidak sadar. Pada saat berikutnya, telapak tangan kiri yang kosong tiba-tiba menjadi manusia emas, dan busur emas dengan bentuk energi muncul di tangan kirinya. Seluruh pegangan busur besar itu sederhana dan kokoh, dan bagian tengah telapak tangan adalah binatang berkepala 2, yang berorientasi pada mulut binatang buas di arah atas dan bawah, menggigit 2 tubuh humanoid dari tubuh humanoid. Makhluk dari 2 tubuh humanoid juga bermulut lebar dan tampaknya sedang mengaum. Seutas tali terbentuk dari benang emas halus yang tak terbatas jumlahnya yang dipilin bersama, kedua ujungnya terhubung ke jiwa kedua tubuh humanoid, dan kemudian panah energi emas muncul di tali itu. Pada saat ini, kalajengking Yesuan juga menghancurkan cahaya keemasan yang aneh. Tangan kanannya terulur, dan dia mencubit langsung ke tali busur raksasa energi tangan kiri, memegang anak panah energi dan perlahan menariknya menjauh. Hei, suara dengungan getaran energi tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, kekosongan di sekitar sosok Yesuan tampaknya memiliki gelombang yang tak terlihat, seolah-olah anak panah itu hanya menarik tali, dan momentum yang dipancarkan sudah kekosongan itu dipengaruhi oleh jenderal. Raungan, pada saat yang sama, tanah berdarah di kejauhan di depan, awalnya mengamuk dengan hebat, membunuh keempat sisi mata bermata 4, saat ini tampaknya tiba-tiba merasakan krisis yang kuat, dingin dan tulang, sehingga bentuknya terguncang tajam, tanpa sadar memutar kepala raksasa, melihat ke arah Yesuan. Busur raksasa emas itu melirik momen yang sama di mata. Harimau Biking bermata 4 terkejut dan tertegun, dan mulutnya kembali mengeluarkan siulan harimau yang mengguncang bumi. Tetapi napasnya berbeda dari raungan menderu sebelumnya, dan itu dengan jelas menunjukkan keputusasaan yang kuat dan tebal. Seolah-olah aku hanya melihat anak panah emas ini yang hendak melesat dari jarak jauh,
aku telah membiarkan harimau Viking 4-1 yang kuat ini benar-benar memutus harapan hidup, dan aku yakin kali ini akan terdegradasi. Jenderal berteriak, suara tajam dan ekstrim menerobos udara. Pada saat ini, Ye Xuan langsung melepaskan tangan kanan anak panah energi emas di bawah jiwa, dan anak panah energi dengan kekuatan penuh dari tali itu melesat. Bahkan kekosongan pun hancur, dan pita emas itu menghantam ruangan, dan di belakangnya ada gelombang api ekor hitam. Itulah ilusi bahwa kekosongan itu terkoyak. Pada saat ini, Jin Hui yang indah di mata Ye Xuan tiba-tiba menghilang, dan kekuatan seluruh tubuh tampaknya terkuras dalam sekejap. Kekuatan roh, kekuatan para dewa, dan bahkan atmosfer yang tidak diketahui dan misterius dari kristal berongga di otak, semuanya berubah menjadi kekuatan anak panah ini, meninggalkannya tubuh melesat pergi. Busur raksasa energi emas, yang awalnya dipegang oleh tangan kirinya, juga diam-diam menghilang pada saat ini, dan dipulihkan sebagai busur emas seukuran ibu jari, tergantung di laut. Kesadaran sadar Ye Xuan sepenuhnya dipulihkan pada saat ini, tetapi itu sudah hitam pada saat pertama. Seluruh orang itu dalam keadaan koma karena kekuatan-kekuatan. Dia jatuh dari udara dan terbanting ke langit. Bumi, hei! Hampir pada saat yang sama, anak panah emas yang melesat pergi dengan kecepatan yang sangat cepat tampaknya secara langsung mengabaikan jarak ruang. Bahkan harimau Bianxing 4 lantai, yang memiliki tingkat keempat yang tidak dibudidayakan di titik aslinya, tidak dapat dihindari. Sosok besar meteran itu langsung ditembak oleh anak panah emas tanpa ketegangan apapun, dan dikirim tanpa siulan yang lebih keras, tetapi dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Boom! Kemudian, tubuh besar Viking Hu yang berusia 4 tahun itu, seperti peledak diri, meledak dalam sekejap, dan bahkan sepotong daging seukuran jari pun tidak dapat ditinggalkan. Seluruh tubuh besar itu berubah menjadi kabut berdarah. Saat anak panah emas itu meledak, ia langsung runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah itu tidak pernah ada sebelumnya, dan belum pernah terlihat sebelumnya. Di langit yang kosong, masih ada rasa dingin dan kesedihan yang masih tersebar. Itu menceritakan adegan tragis dari adegan ini, mengingat jeritan harimau yang pernah dimiliki oleh harimau Viking yang berusia 4 tahun ini. Kekuatan pegunungan. Hei, saat pertempuran berakhir seketika, bagian depan kehampaan berbentuk seperti sekop Raja Bintang 8, yang tidak diperbaiki oleh titik aslinya. Suara getaran dengan kekosongan tiba-tiba muncul, dan itu hanya bahwa Ye Xuan terperangkap dalam koma karena kekuatan itu. Tubuh yang jatuh menjadi debu. Pada saat yang sama, nyamuk dan binatang buas asteris dan lebih dari 1000 gua hitam diperbaiki oleh nyamuk dan elit, dan sendok bintang 7 semuanya berubah kembali ke tubuh mereka. Mereka berkumpul di sekitar tubuh Ye Xuan, yang berada di tanah, menonton dengan waspada. Segala sesuatu di sekitar Anda, lindungi. Panah dari bakat yang tepat, meskipun jauh dari warisan kekuatan magis para dewa zaman kuno, bahkan yang paling kuat, tetapi harga yang dibayar oleh Ye Xuan terlalu besar. Semua kekuatan di tubuhnya, termasuk kekuatan roh, kekuatan para dewa, dan bahkan kekuatan atmosfer misterius yang tidak diketahui yang dipancarkan oleh kristal berongga, semuanya secara instan diekstraksi. Penampilan yang belum selesai ini tampak seperti busur emas seukuran ibu jari. Ini seperti lubang tanpa dasar yang nyata. Setelah Anda mengaktifkannya, kerusakan yang Anda butuhkan untuk melakukan serangan itu terlalu menakjubkan. Kali ini, jika tubuh Ye Xuan memiliki sistem fagositosis sebagai pusat pemantauan untuk semua yang ada di tubuhnya, saya khawatir bahkan daging dan darah Ye Xuan, kekuatan kehidupan, akan diambil oleh panah emas ini. Ketika anak panah ditembakkan, Ye Xuan akan langsung berubah menjadi mayat. Anak panah ini akan menjadi pukulan yang kuat dengan mengorbankan kehidupan. Pada saat ini, jika Anda dapat memasuki pengetahuan Ye Xuan tentang laut, maka, apa yang Anda lihat akan menjadi sepotong kesedihan yang menyesakkan. Di hamparan laut yang luas, kecuali busur emas kecil, ia masih mengapung di tempat yang sama tanpa perubahan, apakah itu inti spiritual Ye Xuan atau kristal berongga lainnya, atau mewakilinya. Lautan ombak yang telah dibudidayakan sebagai alam, pada saat ini, semuanya mengungkapkan suasana yang aneh dan tenang. Kerugian dari pukulan ini terlalu besar, bahkan lautan pengetahuan pun sedang terpuruk. Sepertinya aku merasakan semua ini. Pada saat ini, sistem fagositosis secara spontan memobilisasi sejumlah besar sumber nuklir bintang dari dunia abadi Ye Xuan, dan menarik kekuatan darinya untuk dengan cepat menyuntikkannya ke lautan Ye Xuan.
Pada saat yang sama, ada banyak sekali binatang suci yang tak terhitung jumlahnya yang dikeluarkan dari ruang kecil di dunia abadi dalam sistem yang menelan, dan mereka sepenuhnya diserap dalam tubuh mereka. Dengan munculnya tanduk hitam kecil, sejumlah besar kekuatan spiritual ditangkap, dikumpulkan di stasiun transit sistem fagositosis, dan kemudian, tulang-tulang terakhir semuanya disuntikkan ke lautan Yesuan, mengalir ke dalamnya itu telah berubah menjadi sumber spiritual berwarna ungu misterius. Pada saat inilah Yesuan, yang terperangkap dalam koma karena kekuatan-kekuatan, akhirnya perlahan-lahan terbangun. Hei, selamat untuk tuan rumah. Peningkatan level saat ini, meteor tingkat 3. Kesadaran Yesuan baru saja pulih, dan pertama kali dalam benaknya terdengar suara sistem fagositosis. Itu sebenarnya adalah ranah kultivasi, biarkan dia tiba-tiba melihatnya. Anda tahu, belum lama ini, Yesuan baru saja berada di kedalaman mayat, karena dia telah mengumpulkan kristal emas 9 inci dan meningkatkan batasnya. Berapa lama itu bertahan? Apakah itu benar-benar meningkat lagi? Secara tidak sadar, Yesuan segera memeriksa kultivasinya sendiri sebagai kekuatan, tetapi menemukan bahwa semua ini benar-benar fakta, dibandingkan dengan meteor tingkat kedua sebelumnya, kultivasinya semakin kuat. Tidak hanya telah ditingkatkan ke tingkat ketiga meteor, tetapi bahkan metamorfosis laut kelima telah berevolusi ke tingkat ke-6 inti sumber spiritual, yang sebenarnya telah meningkat dari ukuran kacang hijau sebelumnya. Volume biji anggur sekarang, kekuatan sumber daya spiritual tingkat ke-6 yang terkandung di dalamnya tiba-tiba meningkat secara dramatis. Selain itu, Yesuan juga menemukan sejumlah besar kristal sumber inti bintang di dalam tubuhnya, yang semuanya adalah kristal kosong. Energi dalam inti bintang semuanya diambil. Ada juga banyak tanduk kecil berwarna hitam, yaitu keadaan energi dari binatang suci. Setelah tubuh diambil sebagai sumber roh, hal-hal terakhir yang tersisa, jumlahnya, sebanyak jutaan. Yesuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kultivasi wilayahnya sendiri yang tiba-tiba dan kekuatan roh dari peningkatan kapasitas yang tiba-tiba, jelas bahwa semuanya dalam keadaan koma, ketika sistem fagositosis ditumpuk oleh anak itik. Meskipun ini dapat dilihat sebagai berkah tersembunyi, tetapi itu bisa menjadi satu dan tidak lagi. Yesuan bahkan memikirkannya, hanya memikirkannya, dan segera meninggalkan masalah itu. Segera, dia teringat pada harimau Viking bermata 4. Ketika Yesuan menembakkan anak panah emas itu tidak mengenai tubuh si Qi Bikinghu. Dia sudah dalam keadaan koma, jadi dia tidak tahu fakta jatuhnya si Bikinghu. Namun, setelah pemulihan kesadaran, saya beralih ke 4 yang pertama. Ketika Yesuan melihat bahwa binatang dewa dari binatang nyamuk dan Raja Bintang 8 dan genus lainnya telah kembali, mereka segera datang ke sisi mereka dan segera menyadarinya. Tampaknya busur suci dari zaman kuno, kekuatan magis dari busur surgawi, benar-benar berbeda dalam kekuatan, dan sekarang itu hanya ranah terbesar kedua dari ranah meteorologi, dan itu benar-benar dapat menembak keadaan ke-9 dari ranah asli. Ada di atasnya. Sayangnya, trik ini tidak dapat digunakan, kerugiannya mengerikan, dan panah emas yang melesat pergi untuk mengekstraksi semua kekuatan dalam sekejap, itu hanya untuk mengambil ritme kehidupan dewasa. Memikirkan adegan itu, Yesuan masih sedikit takut. Namun, meskipun trik ini tidak dapat digunakan secara sembarangan, tetapi bagi Yesuan, itu sama saja dengan kartu truf putus asa yang tak ada habisnya. Bahkan keberadaan tertinggi dari urutan keempat dari titik asli dapat ditembak tanpa ketegangan di tanah. Kemudian, diperkirakan bahwa yang terkuat dari dunia ke-10 dari batas, dalam menghadapi panah ini, hasilnya pada dasarnya sama. Di bidang bintang penyihir ini, keberadaan yang paling kuat tidak lebih dari budidaya batas ke-10 dari alam semesta. Jadi, dengan cara ini, Yesuan di bidang bintang ajaib ini, bahkan jika itu mengungkapkan identitasnya di masa depan asal, menghadapi pengejaran kekuatan tertinggi, pada saat itu, menyelamatkan nyawa seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi semua ini setelahnya, baginya saat ini, yang paling penting adalah mayat bawah tanah di belakangnya. Begitu saya membaca ini, hati Yesuan langsung melirik. Harimau Viking yang berusia 4 tahun ini rupanya melihat mayat api besar yang membubung dari kawah-kawah di kejauhan, dan dia langsung datang. Karena sudah ada harimau Viking yang berusia 4 tahun, hantu itu tahu apakah akan ada binatang buas yang mengerikan lainnya. Jika sampai pada dua ujung sekaligus, bahkan jika Yesuan menggertakkan giginya dan sekali lagi menampilkan dewa-dewa kuno dan busur suci,
itu pada akhirnya tidak akan ada hubungannya. Paling-paling, salah satu dari mereka ditembak, dan yang lainnya akan menyapu semuanya dalam sekejap, bukan hanya Yesuan, semua kekuatan lututnya akan tersapu. Pohonnya sangat besar, kolom api suci ini benar-benar terlalu menarik perhatian, dan masalah memetik lebih banyak nyanyian tidak dapat diseret, jika tidak, itu akan terlahir kembali. Dalam gumaman itu, Yesuan segera melancarkan aksi, melambaikan darah nyamuk dan binatang buas ke cincin binatang peliharaan, dan membuka saluran tirai cahaya hitam nyamuk hitam dan angin hitam, sehingga semua nyamuk dan prajurit semuanya memasuki ruangan, dan kemudian mereka melangkah ke nomor nyamuk hitam, membiarkan bak memesan, dan angin hitam diikuti, dan dengan cepat melaju. Yang mengejutkan Yesuan adalah bahwa setelah beberapa jam, mayat besar kawah di kawah-kawah itu jelas merupakan lingkaran kecil pada saat ini. Menurut kren ini, seluruh mayat itu membara dalam waktu setengah hari. Kolom itu harus menghilang, dan kemudian Anda dapat memasuki mayat untuk mengambilnya. Dan karena hilangnya kolom api suci ini, binatang buas yang kuat yang datang dari jauh, setelah kehilangan bimbingan, jika mereka jauh, saya khawatir mereka akan jatuh ke jalan yang hilang, dan sulit untuk menemukan tempat ini lagi. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan tergantung di mata orang buta itu tiba-tiba meletakkan beberapa, tetapi tidak lagi cemas. Setelah setengah hari yang singkat, mayat api yang baru saja keluar akhirnya menghilang sepenuhnya. Semangat Yesuan terpacu dan segera bergegas ke kawah besar, melihat ke bawah, setidaknya area tengah mayat di bawahnya benar-benar tidak ada jejak kembang api. Pada akhirnya, semua kristal duka harus dikumpulkan sesegera mungkin. Seluruh mayat-mayat tersapu. Yesuan bersemangat, bahkan jika dua benteng ruang angkasa angin hitam dan nyamuk hitam dipanggil di belakang mereka, mereka semua jatuh ke dasar kolam suci. Di tengah-tengah udara, Yesuan melihat sejumlah besar bunga mayat iblis yang indah di area tengah mayat di bawah, setidaknya beberapa ratus, dan ada 7 bunga mayat emas 9 tingkat. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pada saat itu, dari celah gunung kawah, Yesuan secara tak terduga menemukan bahwa bukan hanya mayat-mayat yang menghadap kawah-kawah atas, tetapi bahkan ke segala arah. Di area lain yang jauh di dalam mayat pada dasarnya padam. Bagaimanapun, aliran api mayat yang besar juga merupakan kebutuhan akan sejumlah besar mayat yang terbakar sebagai pasokan energi yang terus-menerus. Dalam hal ini, tingkat konsumsi mayat jelas mengerikan, jadi seluruh mayat itu besar. Di tengah, tidak banyak mayat, dan masih ada beberapa tanda-tanda api di beberapa area. Namun, meskipun api mayat secara bertahap menghilang, seluruh bagian dari kolam suci yang luas dan polos itu, tetapi masih penuh dengan bunga mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pengetahuan Yesuan dapat ditangkap tidak peduli ke arah mana dia menyapu. Ada tanda-tanda sejumlah besar bunga mayat. Sulit untuk memikirkannya kali ini. Yesuan benar-benar bersemangat. Seluruh mayat-mayat besar itu luas. Dia telah mengedarkan lingkaran di sekelilingnya, tetapi dia yang paling jelas. Sekarang, pot seluruh mayat semuanya indah, yang jelas Nianjing mengambil irama keram tangan.